Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Saya yang bertanya dulu ya. Enggak, yang tadi itu belum kelar. Ya. Kira-kira pernyataan teman Anda tadi itu benar atau tidak? Dulu. Saya kan tamu. Ya, yang jelas saya mau bertanya dulu. Ya sudahlah, mereka nggak berani ditanya. Kalau ditanya meninggal ya silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan, pertanyaanmu apa? Saya mau bertanya masalah Alkitab, ya. Nah, kalau Alkitab Yohanes itu kamu percaya nggak? Jangankan Yohanes, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya. Nah, coba kamu baca Yohanes 5 ayat 30. Ya coba baca di situ. Yohanes 5:30. Enggak. Iya. Kalau Yesus itu sudah, menyatakan, saya bacakan di sini Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 30 saya bacakan. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Sebentar. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan Anda apa? Nah, pertanyaan saya, ya berarti Yesus itu bukan Tuhan loh, utusan. Ya kan? Ya Tuhan, terbuat dari apa pikiran mereka ini? Saya jawab, dengarkan jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Tolong Anda simak ini. Oke. Supaya Anda tidak nanya-nanya yang ini lagi. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh Nandar. Gimana kalau saya ngomong, Anda ngomong itu Anda nanti nggak dengar jawaban saya. Bisa dengar dulu? Bisa Anda mendengar? Oke. Dengarkan jawaban saya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dalam pengertian bukan Tuhan yang mengutus Yesus, Anda benar. Sekali lagi, Anda benar ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan, kalau kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Bapa di sorga. Betul, Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Tetapi, dengarkan jawaban saya. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan Bapa di sorga. Berarti ada berapa Tuhan kalian? Ada berapa? Dari tadi nggak nyimak ini orang ini. Tiga. Banyak kali loh Tuhan ya. Karena kau kurang satu, kau kan masih dua. Tuhanmu kan masih dua, kurang satu. Gimana? Kamu baru datang ya, tidak nyimak dari tadi. Coba tunjukin di dalam. Kamu bisa nggak nyari sinyal yang bagus, coba? Iya, coba. Tunjukin di dalam Al-Quran kalau Tuhan itu satu. Kalau ada saya lompat dari Monas, silakan. Allah itu adalah satu-satunya hadis Tuhan yang Maha Esa dan pencipta semesta alam. Enggak, tunjukin di dalam Al-Quran. Kalau Tuhan itu satu. Kalau ada kalimat Tuhan itu satu, saya terjun dari Monas, silakan. Tunjukin. Kalau kalimat itu betul ada, tapi cari dulu sampai ada. Bikin dulu sampai ada kalau begitu. Ya, kalau ada bikin dulu sampai ada. Ya, bikin sampai ada sana. Kita udah bosen loh dengar. Apa orang-orang ini nggak nyimak sih kita ngomong apa, teman-teman? Kalian itu nyimak nggak sih? Berat ini orang. Coba naik sini yuk, naik sini.
Itu orang-orang yang seperti itu punya pikiran, punya pemahaman seperti Rudy Iskariot, Bom Bom, RK, PC The King. Itu sama itu, pikirannya sama kayak gitu. Makasih Bang JB, makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang JB. Ya, silakan Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah, nyalakan kamera dulu. Bentar, Bang. Ya, silakan. Makasih ya Bang JB. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab tidak ada kata-kata ketahuilah bahwa kurios itu satu, nggak ada. Yang ada bagi kita hanya ada satu kurios. Kalimat itu ada. Oke Bang, saya berharap Anda ngerti agama Islam Bang, biar kita nggak muter-muter bahasan kita ini. Bang, ada nggak ungkapan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu satu? Iya, saya akan jawab Bang ya. Silakan. Cuman kata Tuhan itu harus ditela dulu Bang. Halo? Iya, saya dengar. Coba, ada nggak kata ketahuilah Tuhan itu satu gitu? Ada nggak? 13 tahun saya baca Al-Quran nggak ada kalimat seperti itu. Di dalam Alkitab juga tidak ada kata-kata Tuhan itu satu. Yang ada itu Yahweh itu Esa, ada itu. Di sini Bang, maksudnya kata Gimana? Tuhan Silakan. itu berasal dari bahasa apa? Kata Tuhan yang kita Kata maksud Tuhan di sini, ya, Bang, kata Tuhan yang kita maksud di berasal dari sini bahasa apa, Bang? berasal dari bahasa Indonesia kata Tuhan itu. Yang artinya Abang sama tahu dengan nggak Tuhan. Kata Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bang. Salah Bang. Terus Itu bahasa yang apa? kamu keliru di situ. Terus Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa Sanskerta Bang. Iya, asal usul bahasa Indonesia ya bahasa Sanskerta. Saya tidak menolak itu, Bang. Asal usul Iya, bahasa tapi- Indonesia itu kalau ditarik ke belakang memang campuran, Bang, bukan hanya Sanskerta, Bang. Campuran. Begitu. Dari asal usulnya Iya, itu campuran dari berbagai macam bahasa membentuklah bahasa kita ini, Bang. Silakan. Kalau saya sendiri Bang, saya menolak kata Tuhan itu Bang. Oke, yang Anda terima kata apa? Kata ilah. Oke, baik. Kalau kata ilah, menampaknya kita agak sedikit lebih tinggi nih bahasan kita ini. Oke, kata ilah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa, Bang? Ilah itu sesembahan Bang. Sembahan. Oke. Ilah itu bisa apa saja nggak? Kalau ilah dalam konsep tauhid itu Bukan. Kita jangan ke konsep dulu. Kita ke bahasa dulu. Bahasa itu kan netral. Gini, Anda setuju nggak kalau kosakata itu nggak punya agama? kosakata nggak punya agama. Gimana itu Bang? Membingungkan itu pertanyaan itu. Oke, saya ulang lagi ya. Tenang dulu, Bang. Tenang. Bisa ditaruh dulu, Bang. Kalau Abang pegang-pegangin kayaknya menurun konsentrasi Abang. Taruh aja dulu, letakin. Biar nggak sambil megang-megang gini nanti menurun. Oh, daya pikir otak itu jadi terganggu karena megang-megang. Nggak, biasa. Oke, baik Bang. Anda setuju nggak bahwa kosakata itu tidak punya agama? Kosakata itu bersifat netral. Setuju? Netral ya, bahasa netral. Oke, baik. Tanpa mengait-ngaitan dengan agama Islam, tanpa mengait-ngaitan dengan agama Kristen, coba ilah itu bisa merujuk kepada apa saja nggak? Kalau Abang tanya ke saya ya, saya ambil konsep sesuai dengan pengertian dalam agama saya Bang. Iya, tetapi kan kosakata sendiri itu tidak punya agama. Bagaimana kalau kosakata udah Anda jadikan Islam ya nggak usah kita diskusi Bang. Karena Anda sudah membuat kosakata begitu, beragama Islam. Begini Bukan Bang. begitu Bang. Bukan begitu maksud saya. Abang salah paham. Silakan. Maksudnya kalau tidak ada kosakata, bagaimana orang bisa memahami agama Bang? Betul, saya setuju. Dengan kosakata tersebut, kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas kosakata ilah. Pertanyaannya begini, Bang. Ilah itu kan belum... Bang, sabar dulu. Kita bahas dulu masalah Tuhan tadi, kata Tuhan tadi Bang. Tadi Anda nggak Karena suka itu pakai kata maksud Tuhan, karena pakai kata ilah. Sekarang balik lagi ke Tuhan, gimana? Nah, kalau Tuhan dalam pengertian saya tidak ada dalam Islam. Iya, saya juga setuju. Di dalam agama Kristen, di dalam agama Islam, sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada. Yang ada kata ilah dan kata Rob. Nah, kemudian di dalam agama Kristen, yang ada itu kata kurios dan kata theos, Elohim, Adonai, seperti itu. Nah, Iya, dua iya. kata ini, dua kata tersebut itu sama-sama diterjemahkan jadi Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Kadang Tuhan, kadang Tuhan. Nah, sekarang mari kita telusuri menurut maksud sang penulis kitab itu. Karena kalau kita sudah membahasnya menurut pengertian orang yang membaca, repot. Kita harus mengembalikan kepada maksud yang nulis itu. Oke? Setuju? Nah, sekarang begini.
Kata ilah itu bermakna sebuah otoritas, sesuatu yang menguasai, sesuatu yang mengendalikan. Ia bisa apa saja. Bisa Allah, bisa setan, bisa hawa nafsu, bisa uang, bisa jabatan. Setuju tidak? Kalau saya dah setuju, Bang. Oke, coba dibuka Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah. Bang yang buka. Saya yang bukakan. Baik. Saya yang bukakan surat Al-Jathiyah 23. Kita didik orang-orang muslim biar ngerti tentang isi Qurannya ya. Nanti ujung-ujungnya Bang, kita harus sama-sama mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilah kalian. Saya tunjukkan ya. Itu salah, Bang. Salah Ya, itu. nanti akan kita simpulkan, Bang. Al-Jathiyah ayat 23. Saya balikan kamera saya. Baik. Oke, saya hilangkan dulu efeknya sebentar Bang ya. Oke. Kita diskusi yang bagus Bang. Saya harap Abang berilmu lah. Saya udah capek diskusi sama orang awam Bang. Gini. Kalau kita baca di dalam bahasa Arabnya Bang, di sini ada kata-kata ilahu, betul nggak Bang? Ilahahu, betul? Oke. Di sini diterjemahkan apa Bang? Di sini diterjemahkan Tuhan juga Bang. Kalau kita baca bahasa Arabnya, ya. Tadi kan kita membahas bahasa Arabnya Bang. Jadi kata ilah ini merujuk kepada hawa nafsu, setuju? Di mana itu Bang? Coba baca yang jelas Bang. Saya bacakan ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Jadi di sini kata Tuhan ini bahasa Arabnya itu ilah Bang. Anda cek, Iya, saya tahu itu ya. Terus nih kalau kita lihat Latinnya Bang ya, kelihatan Bang? Ilah, ilahahu, hawahu. Kelihatan? Iya. Pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang membuat hawa nafsunya menjadi ilah? Betul. Oke, kata ilah di sini bisa merujuk kepada hawa nafsu, setuju? Ya. Oke. Konsep itu sesuai artinya ya, betul. Baik. Lanjut. Jadi Bang, ilah artinya sesuatu otoritas yang mengendalikan, yang merajai, yang memerintah, yang mengontrol sesuatu. Ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya, ditaklukkan oleh hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu menjadi ilah bagi dia. Setuju? Setuju, betul lah. Nah, Lanjut. maka yang saya tanyakan kepada Anda, betulkah kata ilah itu bisa merujuk kepada apapun juga? Bisa merujuk kepada pohon, bisa merujuk kepada duit, bisa merujuk kepada jabatan, kepada hawa nafsu, kepada Allah, kepada Udin, kepada Joko. Tergantung apakah sang Udin, sang Joko, sang jabatan, uang tersebut menguasai diri Anda atau tidak. Ketika sesuatu itu menguasai diri Anda, mengendalikan diri Anda, maka itu jadi ilah bagi Anda. Setuju? Iya, betul Bang. Baik, di sini kita sepakat. Saya balik dulu kamera saya lagi. Biar kita diskusinya berbobot Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Kami di dalam agama Kristen kami Bang, ada 3 Bang otoritas tersebut Bang. Ada 3 Bang. Ada Bapa di sorga, kemudian ada Sang Firman yang menjadi manusia, dan ada Roh Kudus. Makanya Bang, seorang Kristen tidak boleh membantah Roh Kudus. Karena membantah Roh Kudus itu sama dengan membantah Bapa di sorga. Seorang Kristen tidak boleh membantah Yesus. Karena membantah Yesus sama dengan membantah Bapa di sorga. Makanya bagi kami seorang Kristen, Roh Kudus, Yesus itu betul-betul harus mengontrol seseorang, sama seperti Bapa mengontrol seseorang. Jadi kalau kita bicara 3 ya, ada 3 di sini, ilah di sini. Tetapi ketiganya itu satu. Pertanyaan saya kepada Anda. Ini Bang, biar Anda mengakui bahwa Muhammad itu bagi Anda ilah. Gini Bang. Benarkah Anda harus membuat diri Anda patuh kepada seorang manusia bernama Muhammad? Halo? Ya. Tadi sekali lagi saya ulang Bang ya. Saya ulang lagi. Benarkah Anda membuat Muhammad menjadi seseorang yang harus Anda taati, Anda dengar, tidak boleh Anda bantah? Benar atau salah itu? Benar. Ya sudah Bang, Muhammad itu ilahmu, gimana? Salah Bang, salah. Itu salah, konsepnya salah Bang. Silakan. Jadi gini Bang, yang dimaksud dalam ilah dalam akidah Islam, kan dalam kalimat syahadat itu ada penetapan, ya kan? Boleh saya bicara Bang?
Bukan itu bang poinnya. Abang nggak nangkep dengan yang saya bicarakan. Gini loh bang, kita jangan bicara konsep bang. Kalau kita bicara konsep, kita nanti membahas dogma. Yang kita bahas adalah pengertian kosakata. Itu bersifat netral bang. Kosakatanya ya jelas bang, tapi di situ ada yang ditetapkan sebagai satu ilah saja bang, yang berhak disembah tadi. Saya tidak tanya ilah yang berhak disembah bang. Saya tanya bagi Anda itu Muhammad itu suatu otoritas atau tidak? Yang wajib kepadanya Anda takluk, wajib kepadanya Anda taat, wajib kepadanya Anda mendengar, tidak boleh Anda membantahnya. Iya, benar. Ya benar, sudah, bang. itu menurut kaidah bahasa, Muhammad itu menjadi ilahmu. Bukan untuk disembah bang, beda. Bukan untuk diibadahi, disembah beda bang. Saya tanya bukan untuk disembah bang. Saya tanya bagimu Muhammad itu ilah, setuju? Iya, saya sudah benarkan. Saya sudah Ya benarkan. sudah, ya sudah. Tapi bukan Artinya untuk disembah, bang, bang, sebentar dulu saya dulu. Aduh, silakan. Jadi beda bang, beda ilah yang disembah dan beda ilah yang ditaati bang. Oke, jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu ilahmu? Ilah yang bukan disembah bang. Oke, Artinya jadi begini, bang. jadi bagimu Muhammad ilah nggak? Iya, saya ngomong dulu dan saya jelaskan begitu. Silakan. Tadi kan abang jelaskan bahwa ilah itu bisa jadi dalam hal apa saja, misalkan syaitan bisa jadi ilah, siapapun bisa jadi ilah. Tapi dalam konsep kita berakidah Islam, ilah yang kita tetapkan sebagai sesembahan dan yang diibadahi cuma Allah. Itu Sudah? bedanya di situ bang. Oke, nanti akan saya bahas di situ bang. Nah, Sudah? jadi kita punya satu konsep yang mungkin abang bisa sendiri paham bahwa kita punya konsep tauhid bang. Oke, saya jawab ya. Jadi Allah bagi Anda adalah ilah. Muhammad bagi Ilah yang Anda, berhak- Muhammad bagi Ilah yang Anda. berhak disembah. Cuma Oke. Allah saja bang. Oke, baik. Nggak usah yang disembah. Nanti kita ke situ lagi. Bagi Anda dia ilah. Oke. Kemudian bagi Anda Muhammad adalah ilah. Berarti Anda punya berapa ilah di sini? Iya, memang kalau secara bahasa abang kan jelaskan ini kan konsepnya bukan ketuhanan kan bang, bukan dalam Balik lagi. Bukan bang. Coba Anda belajar menghitung dulu. Bang, belajar menghitung dulu. Muhammad. saya paham bang maksud abang. Bukan, karena yang terjadi di antara orang-orang awam itu bang. Orang-orang awam itu mempermasang ketika Anda membuat Muhammad menjadi Rob, itu sebenarnya perintah daripada Allah itu sendiri. Allah lah yang menyuruh kepada kaum muslimin, atiullah wa atiur rasul, betul? Betul. Iya, makanya bang, ketaatan Anda kepada Muhammad, kepatuhan Anda kepada Muhammad, itu adalah bagian daripada kepatuhan dan ketaatan Anda kepada Allah, setuju? Betul. Saya paham itu bang, saya paham. Makanya bang, inti dari perdiskusian Islam dan Kristen ini adalah orang Islam itu dikuasai oleh Allah dan Rasulnya. Orang Islam itu kalau dibelah dadanya, maka di situ memerintah Allah dan Rasulnya. Kalau orang Kristen dibelah dadanya, di situ memerintah Bapa di sorga, Sang Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Iya. Itu tidak jadi soal bang, tidak jadi soal. Nah, sekarang itu yang perlu kita bahas itu bang. Kenapa Anda mau mengikuti Allah dan Muhammad? Kenapa Anda tidak mengikuti Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus? Harusnya begitu, itu diskusi kita. Jadi bang, Kalau Anda mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti Anda akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Betul atau salah? enggak juga bang. Nah, sekarang saya tanya Anda, benarkah Muhammad mencium sebongkah batu di Arab? Iya, itu memang ada hadisnya bang. Oke, Anda pengikut Muhammad? Iya, 100% insya Allah. Kalau Anda pengikut Muhammad, Anda mengikuti apa yang dikerjakan Muhammad, betul? Oke, lalu kenapa Anda tidak mau mencium sebongkah batu? Anda nggak mau mirip sama Muhammad? Masalahnya itu bang. Masalahnya di mana? Begini bang, makanya inti gini. 13 tahun, perhatikan bang, 13 tahun lamanya saya diskusi, sebenarnya intinya itu udah dapat. Islam adalah agama yang membuat manusia-manusia segambar dan serupa dengan Muhammad. Makanya orang Islam meneladani Muhammad, mirip sama Muhammad kelakuannya. Apa itu kelakuannya? Ya Anda tahu sendiri lah. Mana masa Anda nggak tahu kelakuannya seperti apa? Nih sekarang bang, tenang. Saja itu bang. Yang kedua, menjadi Kristen adalah membuat orang-orang segambar dan serupa dengan pribadi Yesus. Makanya orang Kristen meneladani Yesus. Makanya bang, orang Kristen yang sejati mirip, tenang bang, biar nanti Anda gantian. Orang Kristen yang sejati mirip sama Yesus.
orang Islam yang sejati mirip sama Muhammad. Nah, yang mau saya beritakan kepada Anda, Bang, manusia yang sejati, sejatinya kita kalau mau kembali kepada fitrahnya, itu harus mirip dengan Yesus, Bang, bukan mirip dengan Muhammad. Karena Yesus dikatakan Adam yang kedua, yang tidak jatuh dalam dosa. Adam yang pertama, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar saya selesaikan. Yang mana, Bang? Yesus apa Isa ini? Sebentar, saya selesaikan. Nanti gantian, Bang, ya. Nanti gantian. Gini. Dengarkan saya, Bang. Ini penting. Biar kita nggak debat kusir. Kayak komal-komal yang lainnya yang debat kusir nggak karuan. Gini. Dengarkan ya, gini. Pertama, Bang. Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh kepada dosa. Dia memberontak. Dia melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Kemudian ada Adam yang kedua. Adam yang kedua ini berhasil. Dia tidak jatuh kepada dosa. Dia berhasil sampai pada matinya. Makanya dia sempurna, Bang. Nah, makanya di dalam Alkitab dikatakan hendaklah engkau sempurna. Nah, kalau kami tidak sempurna, kami jatuh bangun dalam dosa, maka ada Yesus sang penyelamat kami. Yesus sebagai juru selamat kami. Dialah yang menyempurnakan, Bang. Berarti bebas bikin dosa, Bang. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Berarti bebas dong bikin dosa. Pertanyaan bagus. Begini, Bang. Begini. Itu sudah dijawab oleh Rasul Paulus. Begini. Bukankah engkau telah dibayar lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, kata Rasul Petrus ya, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi darah yang mahal. Nah, barang siapa sudah dibayar oleh Yesus, ditebus oleh Yesus, dia punya siapa sekarang? Punya Yesus. Barang siapa milik Yesus, kepunyaan Yesus, dia melakukan apa yang Yesus suruh. Bagaimana mungkin Anda berkata, berarti kita bebas bikin dosa? Seseorang, dengar, Bang, seseorang yang menjadi kepunyaan Yesus, dia adalah milik Yesus. Seseorang yang milik Yesus, maka dia itu bukan miliknya lagi. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa dirinya bebas bikin dosa, seolah-olah dia bukan kepunyaan Yesus? Begitu, Bang. Itu jawaban simpelnya. Nah, sekarang, Bang, kembali lagi ke ini. Habis itu Anda bicara, Anda giliran bicara. Makanya, Bang, Bang, di dalam Alkitab, Yesus itu adalah gambaran Israel yang menggantikan Israel yang gagal. Jadi Israel itu digambarkan sebagai lambang manusia, Bang. Mereka jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada pemberontakan. Makanya, Bang, sekarang sudah dikasih tahu, Bang, sampel manusia yang sejati. Adam yang kedua, Bang, yang sejati, yaitu Yesus. Makanya, Bang, kalau mau jadi manusia yang benar, itu mencontoh Yesus, Bang, bukan mencontoh Muhammad. Nah, silakan. Anda terangkan dulu apa yang dimaksud dengan agama Islam. Silakan. Jadi gini, Bang. Silakan. Abang ini sebenarnya mentuhankan siapa ya? Maksudnya yang hak sebagai satunya ilah itu siapa? Yesus, Roh Kudus, atau Allah Bapa? Makanya kita udah ngomong panjang lebar segala macam, mereka nggak nangkep juga. Harus ada satu penetapan saja, Bang. Berat. Ringan. Tapi apa Bang, yang berat? dengerin dulu saya, dengerin. Anda ngerti nggak sih menuhankan itu apa? Mengilahkan menuhankan itu apa? Penetapan, Bang, harus ada satu di antara tiga itu, harus ada satu yang menjadi satu-satunya yang itu sudah dijawab oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus. Di dunia ini memang ada banyak Tuhan, ada banyak Allah. Makanya, Bang, bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa di sorga, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Bukan ya? Ya, ngomong sama pohon pisang aja dah, Bang. Ngomong sama pohon kelapa, saudara. Uncup. Loh, mana tadi uncup, saudara-saudara? Mana, sebentar. Wah. Sebentar. Ada si Uncup datang ke sini. Uncup. Ya, silakan, Cup. Nah, kamu nih ngibolnya dari dulu nggak berhenti gitu loh. Aduh. Gimana, Cup? Sebenarnya aku kesini tadi ya ngomong sama penontonku ada dua niat gitu. Apa itu? Dua niat untuk mempertanyakan dua pertanyaan. Oke, apa itu, Sob? Nah, jadi gini, Des. Aku buka dulu ayatnya. Ya, buka dulu ayatnya. Nanti kamu tolong jawab. Silakan. Nih, bentar. Nih ya. Nih. Oke. Kamu menyembah. Kayaknya ada telepon masuk tuh, Sob. Ada seperti ada telepon masuk. Nah, silakan. Enggak ada. Yohanes 4 nomor 22. Ku baca nih ya. Silakan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaanku, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya dan bagaimana cara penyembahannya? Bapa di surga yang disembah. Bapa di surga. Jadi Tuhan kamu menyembah Tuhan gitu.
Iya, Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga. Tuhan Bapa di Oh, surga. Tuhan kamu menyembah Tuhan. Bapa di surga. Jadi Tuhan kamu punya Tuhan itu di sini kamu tegaskan lagi Bapa itu adalah Tuhannya Yesus. Betul. Jadi Yesus ini menyembah Tuhan. Terus ritual penyembahannya kayak gimana? Yang dimaksud menyembah di situ berbakti sebenarnya, Sob. Berbakti itu tidak harus ritual. Berbakti itu dengan cara melakukan kemauannya, begitu. Hah? Begini. Berbakti. Ya, sebenarnya, Sob. Bisa nggak kamu itu membedakan kosakata berbakti dengan menyembah? Ya, coba dicek dulu bahasa aslinya di situ apa? Proskuneo atau apa? Coba dicek bahasa aslinya. Silakan. Baik, bentar, ku buka di laptop ya. Oke, silakan, Sob. Nah, ini orang-orangmu nggak ada yang jelas jawabannya gitu. Ku mau tahu yang ini. Kalau kamu nanya sama saya jelas, Sob. Kalau kamu nanyanya sama RK ya muter-muter, apalagi sama Rudi. Sama Rudi. Sama aja kau juga nggak jelas dari dulu. Ya, silakan, Sob. Kan udah jelas kan, Sob, saya bilang Yesus menyembah Bapa di surga. Gitu. Ya, proskuneo betul. Oke. Oke, proskuneo. Jadi Yesus melakukan proskuneo kepada Bapa di surga. Begitu. Nggak ada seperti yang kamu bilang. Yesus itu dia seperti apa tadi ritual penyembahannya? Ya. Jadi begini, Sob. Begini. Coba dibalikan dulu kameramu. Balik dulu. Balik Ya, dulu. bentar. Aku nggak tampilin data kan wajar gitu. Baik. Jadi begini, Sob. Proskuneo itu suara apa, Sob? Kayaknya berisik banget, Sob. Menggema Masa? loh. Iya. Menggema ya? Ya udah, Iya. aku tutup dulu mic. Seperti keras banget gitu ininya. Oke. Jadi begini, Sob. Proskuneo itu sebenarnya adalah gerakan membungkuk atau gerakan badan, kalau bahasa Inggrisnya itu bowing down ya, atau melakukan, kalau bahasa Arabnya itu sujud. Kalau bahasa Indonesianya itu menyembah, begitu. Itu adalah melakukan gerakan badan tunduk atau nunduk begitu. Nah, tapi poinnya itu bukan itu, Sob. Poinnya di dalam agama Kristen itu bukan nunduk-nunduknya itu, tetapi adalah melakukan perintahnya. Seperti itu. Apa perintah Bapa di surga? Yaitu melakukan kebenaran. Seperti itu. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke. Aku nggak ngotot kan gitu. Aku pengen tahu aja gitu. Ya kayak gimana cara penyembahannya dan siapa disembah. Cuma aku rada-rada bingung aja. Kok Tuhan nyembah Tuhan gitu loh. Oke. Pertanyaan Ada bagus. ya Tuhan nyembah Tuhan. Pertanyaan bagus. Tuhan nyembah Tuhan. Tuhan kok teman-teman. nyembah Tuhan gitu ya. Ya, pertanyaan yang bagus nih, Sob. Gini, Sob. Ketika Anda berpikir bahwa Bapa di surga, menyembah Bapa di surga, memang itu aneh, Sob. Makanya, Sob, kata Tuhan itu Anda tujukan ke siapa dulu, Sob. Biar kita nggak bingung. Kalau Anda berpikir Tuhan di situ adalah Bapa di surga, kok nyembah Tuhan? Ya memang aneh. Tapi kalau Anda mengatakan kata Tuhan di situ kepada Yesus, menyembah Tuhan Bapa di surga, itu tidak aneh, Sob. Kira-kira Anda mudeng nggak dengan penjelasan saya? Lah, tetap aja aneh kayak gitu, Dis. Oke, baik. Begini, Sob. Tetap aneh meskipun kamu Baik. beralasan kayak gitu. Kan jabatan dia tuh Tuhan. Betul. Tuhan yang menyembah Bapa, kan kayak gitu. Oke. Jadi yang aneh itu ada Tuhan menyembah Tuhan. Oke, baik. Sudah bisa saya jawab, Sob? Iya, dari tadi kan kita TikTok aja gitu. Santai aja di samaku. Mantap ini pertanyaan. Jos pertanyaannya. Begini, Sob. Saya ulangi dulu, Sob, pelan-pelan, Sob, ya. Sebenarnya, Sob, kata Tuhan itu kan nggak pernah ada di dalam Alkitab. Yang ada itu kata kurios. Setuju ya? Kurios setuju, oke. Oke. Kurios Yesus menyembah kurios Bapa. Setuju ya? Oke. Terus? Nah, kalau kita kembali ke bahasa aslinya, Sob, di dalam Al-Quran, kata Tuhan itu juga nggak ada. Kata itu di bahasa Arabnya adalah kata Rob. Setuju? Nanti kita bahas itu kalau kamu mau nyebrang. Iya. Bahas kurios tadi. Iya, Biar makanya fokus. pembandingnya harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya kan kita jadi macet di sini diskusi kita. Ya, oke, silakan. Nah, kalau kata Rob di dalam agama Islam bisa kan ditujukan kepada manusia? Contohnya Bisa di dalam ditujukan surat. kepada manusia. Oke, di dalam Iya, surat kalau, Yusuf. kalau Allah yang menyatakannya udah sering Oke. aku sampaikan samamu. Oke. Jadi, Sob, kalau ada Rob yang manusia menyembah kepada Rob Allah, kira-kira Rob menyembah Rob, kira-kira menurutmu aneh nggak? Nah, kan udah kamu pertanyakan berkali-kali samaku. Quran surah Yusuf itu. Rob yang satu bukan penguasa, bukan Tuhan. Yang satu Tapi Rob. dia adalah Tuhan, gitu. Nah, Iya. beda dengan ini, Dis. Jangan Beda pakai bahasa dengan Indonesia Yesus. dulu, Sob. Karena kalau pakai bahasa Indonesia kita jadi kacau, Sob. Gini, makanya saya kasih pelan-pelan, Sob. Kalau misalnya di dalam bahasa Arab, bahasa asli Al-Quran, kalau ada Rob menyembah Rob, kira-kira itu membuat bingung nggak? Kira-kira?
Lah, kalaunya manusia menyembah Tuhannya, nggak ada yang bingung, Dis. Bingung. Nah, mantap, Sob. Jadi, manusia yang dia Rob, menyembah kepada Allah yang juga Rob, tidak membingungkan kan, Sob? Lah, sudah aku bilang tidak membingungkan manusia kalau menyembah Tuhannya. Karena manusia ini tadi pangkatnya bukan Tuhan. Pangkatnya Rob nggak dia? Pangkatnya Rob nggak dia? Manusia biasa. Ya, tapi dipanggil Rob. Sob. Pemimpin. Kalau Dia dipanggil Rob? pemimpin doang, raja, bukan Tuhan. Iya, kalau dipanggil Rob, Robbun, Allah memanggil dia dengan Robbun untuk Yusuf, boleh. oke. Ketika Bukan berarti seseorang Tuhan. jangan bilang Tuhannya, maksudnya jangan Tuhan dulu, Sob. Nanti kalau kata Tuhan udah menceng kita kemana-mana. Iya, paham maksudku itu kamu ya seharusnya paham gitu. Kalau aku Bukan, sebutkan seharusnya Tuhan, gini, Sob. Seharusnya yang paham itu kamu, gini loh, Sob. Pelan-pelan ya, Sob ya. Pelan-pelan. coba nih, ku Gini, jelaskan sekali kata lagi Tuhan sama kamu. gini. Kata Tuhan jangan dipakai dulu, oke? Jangan Oke. pakai kata Tuhan dulu. Nanti kalau pakai kata Tuhan, nanti di pikiran Anda itu langsung ngomongin Allah. Oke. Terus Sama seperti ketika kamu berbicara Tuhan, pikiranmu langsung ke Bapa di sorga. Jangan ke situ dulu. Gini, kita pakai kata Rob dulu, oke? Oke. Di dalam Al-Qur'an, Yusuf memanggil suaminya Zulaika sebagai Robbi. Setuju? terus lanjut. Oke. Tentu saja Yusuf pun memanggil Allah dengan panggilan Robbi. Setuju? Oke, terus Oke, pertanyaannya begini. Ah. Rob yang Al-Aziz, seandainya dia beragama Islam, menyembah Rob Allah nggak? baik. Nah, sekarang aku balik tanya samamu sedikit tentang Rob ini. Rob yang pertama dengan Rob yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau Rob yang pertama, yang Al-Aziz adalah seorang manusia. Seorang manusia. Oke. Kemudian Rob yang kedua, yang Allah, bukan seorang manusia. Baik, berarti Oke. beda gelar ya. Beda. Berarti yang Oke. satu Gelarnya sama, Sob. Rob. Iya, gini. Sama-sama Rob. Yang pertama Robnya adalah insan, manusia. Oke, Rob Yang insan. kedua kan gitu. Yang kedua itu Bukan adalah insan. Bukan insan. Bukan insan, dia Oke, adalah Tuhan. mantap, Kan gitu. mantap. Kalau gini Nah. mantap kita disusup. Sip. Jadi Sip. kalaunya pangkatnya cuma insan, bukan dituhankan, bukan Tuhan gitu ya. Bukan Jangan bahasa Rob. Indonesia lagi, Sob. Kalau bahasa Indonesia lagi selesai kita, Sob. Masalahnya Sob, gini, Dis. jangan diterjemahin gini. Gak bisa. Bentar. Kamu gak Silakan. paham berarti. Silakan. Berarti kosakata Robbun di situ, kamu mau Oke. menyamakan dengan kosakata Robbun yang kedua, itu nggak bisa masalahnya. Saya tidak Kenapa? samakan, Sob. Penggunaan Saya tidak kosakata menyamakan. Robbun, bentar, penggunaan kosakata Rob di awal dengan yang kedua itu beda makna. Yang satu maknanya adalah Tuhan semesta alam, yang kedua Robbun yang bukan Tuhan. Nah, kita sebut Oke. aja Robbun yang bukan Tuhan, Rob yang bukan Tuhan, itu menyembah Rob yang Tuhan. Masuk Oke. akal. Oke, baik. Mantap. Sip. Oke. Sekarang begini, Sob. Sekarang begini. Pertama, tadi sudah saya pesan, sudah saya wanti-wanti, Sob. Jangan diterjemahin Ayo. dulu. Jangan diterjemahin dulu gimana? Kok nggak diterjemahkan biar jelas gitu? Iya, sebelum kita terjemahkan, kita jangan terjemahin dulu nih. Tahap kita kan satu-satu, Sob. Dari teks asli, dari bahasa asli baru ke terjemahan. Setuju? Kalau kamu nggak mau terjemahan pakai apa? Bahasa Arab kita. Iya, sebelum kita bukan saya nggak mau terjemahkan, Sob. Saya mau terjemahkan, tapi pokok bahasan kita kali ini belum ke peterjemahan. Setuju? Mau? Nah, coba kamu kayak gimana? Tadi aku udah Oke. jelaskan. Aku dengar sama kamu. Berarti di dalam bahasa aslinya ada Rob yang menyembah Rob. Setuju? Rob menyembah Rob. Enggak setuju aku. Astaga. Saya tanya lagi, Sob. Apakah Al-Aziz adalah Rob bagi Yusuf? Itu bagi Yusuf, betul. Oke. Berarti dia Rob, betul? Dia Rob bagi Yusuf, betul. Terus? Oke. Apakah Allah juga Rob bagi Yusuf? Iya, betul. Oke. Pertanyaan saya, tidak dikatakan bahwa dia Muslim ya, Al-Aziz ini ya. Seandainya dia Muslim, Al-Aziz ini, maka dia menyembah Allah. Setuju? Nah, terus? Kalau dia Muslim, katamu, terus? berarti ada Rob yang manusia menyembah kepada Rob, betul? Baik, nih aku jawab. Silakan. Kalau belum nangkep jawabannya lagi ya, kayak gini. agak berat. Yes. Tenang. Ya, silakan, Sob. Silakan. Hanya dengarkan penjelasanku ya. Siti Julaiha punya suaminya itu Rob bagi Yusuf. Allah adalah Rob bagi Yusuf. Oke. Jika Rob kalaunya suami Yusuf bukan Rob dengan Rob, ngaco Oke, kamu ini. saya tanya satu kali lagi. Berarti suaminya Yusuf itu Rob atau tidak, Sub? Kalaunya kepada Allah tidak.
kalau begini loh, suaminya Yusuf itu dia Rob atau tidak? Karena dipanggil Robbi oleh Yusuf. Iya, aku tahu. Oke, dia Rob, Robbi tetapi dia bukan kepada Allah. Yusuf. Sebentar, Sup. Dia Rob tapi Bentar. bukan Allah, setuju? Dia Rob kepada Yusuf dan Oke, bukan Rob kepada Allah gitu. Oke, betul. Dia Rob tapi dia bukan Allah, setuju? Dia Rob kepada Yusuf tapi bukan Rob kepada Allah, bukan? Iya, jangan Jawabannya. ulang-ulang, Sup. Saya paham, Sup. Saya paham. Tenang. Saya ulang satu kali lagi, Sup. Al-Aziz ini dia adalah Rob. Karena apa? Karena dipanggil oleh Yusuf sebagai Robbi. Baik. Oke. Waktu itu. Oke. Itu Rob untuk Allah Yusuf. Allah Ah. juga dipanggil Robbi oleh Yusuf. Tetapi Rob yang Allah ini bukanlah Rob yang Al-Aziz. Tahu Oke. aku. Berarti Al-Aziz yang Rob menyembah kepada Allah yang Rob. Setuju? Enggak. Salah kamu. Berarti Al-Aziz kalau muslim dia tidak menyembah Allah. Al-Aziz itu kepada Allah Subhanahu wa taala dia bukan Rob. Saya Gimana tidak sih bilang dia- bahwa Al-Aziz dia- itu Rob dia bagi cuma Allah. Rob. Dia cuma Rob kepada Yusuf. Sup, tenang, bukan Sup, tenang, kepada Sup. Allah. Bentar. Gimana Kamu kira-kira? kamu bilangnya ya Al-Aziz Robnya Yusuf menyembah Tuhannya Yusuf. Enggak bisa. Di situ disebut Rob. Gini, bukan Rob. saya tanya dulu lah. Karena Gini, Sup. Al-Aziz, bentar. Al-Aziz, rajanya Yusuf tadi itu bukanlah Rob bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Saya tidak bilang Al-Aziz itu Rob bagi Ya Allah. udah, berarti nggak ada di situ Rob menyembah. Saya Rob, tidak nggak pernah ada. bilang itu, Ucup. Makanya Teman-teman kita harus pelan-pelan ya. Pelan. Pelan-pelan. Sup, coba dengerin saya pelan-pelan ya. Apakah Al-Aziz itu seorang muslim? Al-Aziz, ya dia orang yang beriman, Oke, orang beriman. Dia menyembah Allah nggak? yang menyembah Tuhannya Yusuf terus. Oke, menyembah Allah. Pertanyaan saya, Al-Aziz tadi Rob atau tidak? Rob untuk Yusuf. Oke, Bukan berarti- untuk Allah. Oke, dia Rob kan? Dia Rob untuk Yusuf, bukan Oke. untuk Allah. Oke, dia Rob. Allah juga Rob, betul? Allah Rabbul Alamin. Oke. Betul. Ada Al-Aziz yang Rob menyembah kepada Allah yang Rob. Kalau Makasih, kamu Bang Herman. mau, ya salah berarti Dis. Gimana? Seharusnya Coba ada- kita berusaha ada- memahami dia nih. Gini. Berusaha kita Satu-satu ya. memahami dia. Ayo, Satu-satu. silakan. Aziz ini, ya Al-Aziz ini, kalaunya menyembah Yusuf, baru Rob menyembah manusia gitu. Saya tidak bilang dia Oke. nyembah Yusuf, so. Bentar, biar kamu paham gitu. Astaga. Biar kamu paham. Al-Aziz ini Rob bagi Yusuf. Kalaunya Al-Aziz ini menyembah kepada Yusuf, maka kita sebut Rob menyembah manusia. Nah, Oke. Al-Aziz ini bukan Rob kepada Allah, bukan. Saya Dia tidak adalah bilang dia raja. Rob kepada Allah, Bentar dulu. Ucup. Ya kamu tidak bilang dia Rob kepada Allah, tapi kamu paksa bahwa dia menyembah Allah. Artinya Rob menyembah Rob, kan gitu? Enggak. Sup, begini, dengerin saya ya, biar kamu nggak salah paham, Sup. Biar kamu nggak salah paham. Tolong dengerin saya, pahami saya dengan baik. Nanti abis ini kita ada Tuhan menyembah Tuhan. Ada Tuhan Yesus menyembah Tuhan Bapa di surga. Gini, di dalam bahasa Arab, kata Tuhan itu kan nggak ada. Itu kan bahasa Indonesia. Kata tersebut dalam bahasa Arab adalah Rob. Oke, nah, Yusuf punya Rob, namanya Al-Aziz. Yusuf juga punya Rob, namanya Allah. Dua-duanya Rob bagi Yusuf. Setuju? Ya betul. Oke, berarti Yusuf punya berapa Rob? Yusuf punya satu Rob. Lama. Kayaknya Yusuf PI debatnya sama RK ini cocok. Bentar ya. Cocok Yang debat satu sama ke RK Allah, ini. Yang satu ke raja gitu. Kamu Iya, campur aduk Allah dengan Sob, raja enggak? saya itu tidak mencampur, justru saya membedakan Yesus dengan Bapa di surga. Saya tidak menyamakan Al-Aziz dengan Allah. Tetapi kedua-duanya itu bergelar sebagai Rob, bergelar sebagai seseorang yang mengatur, berbagi seseorang yang memerintah. Setuju? Setuju? Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada Rob, yaitu Al-Aziz, menyembah kepada Rob yang Allah, itu bagi orang Arab tidak bikin pusing. Oh, Rob berbakti kepada Rob, Rob menyembah kepada Rob, itu tidak bikin pusing. Baik. Sama di dalam bahasa Yunani, Sob. Biar kita nggak debat kayak begini terus, Sob. Karena ini debat anak-anak gini. Aku paham. Aku Begini. kasih analogi aja habis nih. sama Sedikit begini. Yesus yang kurios, yang Rob, itu tidak sama dengan Bapa yang kurios, yang Rob. Itu dua person yang berbeda. Yesus diutus Bapa di surga. Yesus menyembah, berbakti, proskuneo kepada Bapa di surga. Makanya berkali-kali di Taman Getsemani, dimanapun Yesus sujud proskuneo kepada Bapa di surga. Makanya saya kemarin bilang kan, Yesus menyembah Bapa di surga.
Cuman banyak orang-orang Islam, orang-orang Kristen yang awam-awam pada nggak paham-paham. Nah, kira-kira Sob, kalau ada kurios, menyembah kurios, kira-kira aneh nggak itu di dalam bahasa Yunani? Baik. Nih, ya, aku jelaskan pakai gambar. Kamu ini rupanya nggak ngerti-ngerti. Silakan. Perhatikan kamu. Silakan. Mana balik kamera nih? Des ya. Ini Yusuf. Oke. Punya satu rob ke arah raja. Oke? Betul. Ini Yusuf punya Gambar lagi, satu rob. lagi. Ya, punya rob ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah juga raja nggak? Saya tanya dulu, Allah juga raja nggak? Raja betul, raja semesta alam, dia raja lokal kan ini ya. Ah gini. Jadi kalau kamu tanya raja ini menyembah ke Allah, apakah Rob menyembah Rob? Jawabannya tidak. Oke. Karena apa? Tidak? Karena raja ini ya bukan Rob. Tiba-tiba dia bukan. Bukan Rob untuk Allah, bukan. Saya setuju. Ya udah, berarti nggak ada Rob menyembah Rob, nggak ada. Oke, tapi kedua-duanya Rob nggak? Nggak ada dia Rob raja ini menyembah Rob, nggak ada. Sebentar, Sob. Dua-duanya begini, Sob. Biar kamu paham gitu. Oke, silakan. Karena Allah ini ya bukanlah Rob bagi raja bukanlah Rob bagi Allah gitu. Oke. Jadi nggak ada seperti kata kamu itu Rob menyembah Rob, bukan. Oke. Ini hamba, namanya hamba menyembah Tuhannya. Oke. Bukan Tuhan menyembah Tuhan. Oke. Gimana sih? Sudah, Sob? Iya, udah tuh, jelas tuh jawabanku. Baik. Coba ditunjukin lagi gambar. Oke. Gantian saya boleh gambar, Sob? Nanti saya nggak boleh gambar ini. Boleh saya menggambar gantian? Oke, saya balik ya, Sob ya. Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama mereka. Karena seperti yang saya bilang, ya IQ-nya masih sekelas RK gitu ya. Oke, saya kasih dulu gambar ya, Sob ya. Kasih saya waktu sebentar. Mohon bersabar. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, saya ambil dulu iPad saya, Sob. Sabar. Oke. Sabar ya, Sob ya. Rungkat Edis malam nih ku jawab ya. Rungkat kau gitu. Rungkat kau ku jawab. Oke lah, baiklah, Sob. Oke. Kita kasih gambarnya. Oke. Mana sih ini gambarnya ya? Sebentar teman-teman, Sob, ini saya mana sih gambarnya? Saya kok harus alasan login kau dulu? Alasan. Enggak, sebentar. Ini kebanyakan alasan. Ini mana yang anunya Kenapa tablet? kau panik gitu dengan jawabanku? Ayolah gambar ya. Enggak, saya nyari gambar. Gambar saya mana ini ya? Atau ada pulpen ya? Sebentar. Pakai pulpen aja dah. Ambil pulpen. Oke, sebentar. Pakai pulpen. Saya punya tablet tapi nggak tahu di mana anu gambar-gambar. Macet kamu, aku bikin macet. Aku bikin rungkat, aku bilang udah. Pulpen. Mana pulpen saya? Tanya balik, Tat. Ya udah, tadi saya udah bertanya tadi ya teman-teman. Tadi Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata dia punya Tuhan, kata Edis, dan menyembah Tuhan gitu. Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Tuh. Udah beres jawabannya. Saya nggak protes. Kalau Edis jawab Tuhan menyembah Tuhan, nggak bakal masuk akal gitu. Oke, pulpen aja lah ya. Saya punya tablet. Silakan. Saya nggak ngerti di mana. Maklumlah kadang-kadang faktor usia. Sebentar. Oke. Ini saya bikin alasnya di sini. Ini Yusuf ya. Yusuf. Oke. Yusuf punya Rob. Namanya Yusuf punya Rob. Ini aja dah. Sabar teman-teman. Yusuf punya Rob. Oke. Kemudian Yusuf juga punya Rob. Oke. Rob yang pertama, Rob yang ini namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Oke. Raja lah, anggap kayak gitu. Oke, raja. Oke. Rob yang ini adalah Allah. Oke, Allah ini raja nggak? Ya, raja terus. Raja. Tuhan semesta alam. Oke. Pertanyaan saya, Sob. Di sini Yusuf punya berapa raja? Yusuf punya berapa raja? Satu raja yang dia di daerahnya. Terus
Kalau mau disebut raja juga, Allah itu raja semesta alam. Oke, berarti berapa raja? Dua raja beda tempat gitu. Oke, beda dua raja. kekuasaan. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jangan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nanti seperti anu loh. Seperti RK. Ya. Baik. Tadi punya raja, punya 2. Oke. Pertanyaan saya, dia punya berapa rob di sini? 1 rob ke raja, 1 rob ke Tuhan ya. 1 tambah 1 berapa? Ya, 1 tambah 1 kalau kamu tambahkan 2 itu. Iya, berarti punya berapa rob? Apanya? 1 rob ke raja. Udah mulai dia kan. Sob, jangan begitulah kita, Sob. Bentar. Sob, jangan suka ngeledekin RK kalau mirip dengan RK. Ini ya. Gimana? Ayo, pelan-pelan kita diskusi. Ayo, rupanya kamu masih nggak ngerti juga. Oke, silakan. Kembar bukan kita, Sob. Sama, Sob. Kau dapat dari mana? Sebentar, mereknya apa? Sob? Snowman lah. Oh, Snowman. Oke, ya silakan. Nah, ini kan rob ya. Oke. Ini ke raja, ini cuma 1. Ya. Secara konteks. Terus ini rob juga Yusuf ke Allah. Ini juga punya 1 gitu. Oke. Gak bisa 1 tambah 1 berapa, Sob? Bahwa Yusuf punya 2 rob, enggak. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Nah, 1 rob ditambah 1 rob berapa? 1 tambah 1 berapa? Ini rob ini bukan ditambahkan, bukan. Berat sudah. Karena apa? Dia beda ditambah gitu. Dia 1 sama yang 1 raja, dengan 1 Allah, beda. Oke lah, baiklah. Nggak apa-apa, Sob. Gini, Sob. Saya cuma mau bilang begini, Sob. Banyak orang berargumen itu takut dengan orang awam, begitu, Sob. Gini loh, Sob. Kita ini justru kita ini jangan takut sama orang-orang awam. Justru kita yang harus merubah pandangan orang-orang awam tersebut. Begini, Sob. Iya. Di sini 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ada 2 rob. 2 rob di dalam Al-Quran itu. Gini, Sob. Ini yang penting. 2 rob di dalam Al-Quran itu tidak melanggar kaidah. Kalau 2 Allah baru melanggar kaidah. Ya. Begitu. Boleh ku jawab? Nah, baik. Sekarang enggak, kita anu dulu. Nah, rob yang ini. Kamu dulu. Oke, ini kan rob kan? Al-Aziz. Muslim dia kan? Terus? Oke. Dia menyembah ini enggak? Menyembah rob yang ini enggak? Menyembah, dia beriman, menyembah terus. Oke. Berarti rob ini menyembah rob ini, artinya ada rob menyembah rob. Setuju? Bentar, aku tanya dulu. Ya, nggak setuju aku. Karena rob yang raja itu bukanlah rob bagi Allah. Ini bukan rob bagi ini. Iya, bukan. Iya, saya setuju saya. Ya, setuju. Nah, artinya di situ raja menyembah Tuhannya. Oke. Bukan rob menyembah rob. Oke, raja ini rob nggak dia? Ya, gelarnya kan tadi bagi Yusuf. Oke, gelarnya. Oke. Gelarnya ini masih bagi Yusuf. Oke. Gelarnya ini gelarnya bagi Yusuf, bukan bagi Allah. Oke, oke, baik. Saya setuju, Sob. Kayaknya di sini kita miskomunikasi aja. Gini, Sob. Jadi, Sob, menurut kita bahwa dia ini, rob yang ini bukanlah rob bagi Allah. Setuju? Bukan. Justru Allah lah yang rob bagi rob ini, betul? Iya, bagi raja. Nah, saya sepakat dalam hal itu. Makanya saya juga sepakat, Sob. Saya sepakat bahwa Bapa di surga Tuhan bagi Yesus. Setuju saya? Yesus, terus? Iya, Bapa di surga itu Tuhan bagi Yesus. Makanya Bapa di surga Tuhan bagi Yesus dan Yesus adalah hamba. Tuhan bagi Yesus. Beda berarti dengan rob itu. Sebentar. Beda. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ. Nah, sekarang yang saya maksudkan kepada Anda, berarti di sini rob yang ini menyembah kepada rob yang ini. Setuju? Rob menyembah rob yang satu ke satu, maksud kamu gitu? Betul kan? Ya iya, menyembah, tapi dia bukan memakai gelarnya, bukan. Iya, terus kenapa? Ya, Kita jadi pusing-pusing? Rupanya kamu pusing nih, Oke. Rupanya. Saya balikin lagi kamera saya ya. Gambar, ya. Rupanya kamu udah paham dari tadi, ya. Nih, nih Yusuf. Aku letakkan di tengah aja, ya. Yusuf punya rob, ya. Kepada raja, oke? Al-Aziz tadi, nih ya. Ini cuma 1 rob, bukan 2 rob gitu. Habis itu di sisi lain, Yusuf juga punya Tuhan, namanya Allah kan gitu. Nah, jadi apakah raja ini menyembah ke Allah? Jawabannya betul. Tapi tidak bisa dikatakan rob menyembah rob, karena bagi raja. Tapi kan dua-duanya rob, Sob. Bentar. Raja ini ya bukanlah rob bagi Allah, bukan. Setuju? Kan gitu. Baik. Kalau kamu setuju, di sini artinya hamba menyembah Tuhannya, bukan rob menyembah rob.
Iya, tetapi kacau, kau. ya itu kalau kamu melihatnya separuh. Tapi kalau kita melihatnya Bukan secara separuh. keseluruh. Oke, boleh gantian? Ini kan kuputar menyeluruh, udah. Menyeluruh. Oke, berarti di situ ada Rob yang Al-Aziz menyembah kepada Betul. Rob yang Allah, betul? Nah, menyembah ke Oke. sini kan kata kamu. Oke, berarti Kamu kan pakai Al-Aziz bahasa ini. Aku Oke. ngerti. Al-Aziz dia Nah, kejeda, mencret. Oke, Al-Aziz enggak baterainya ngedrop. Al-Aziz dia Rob kan? Iya, betul. Oke, Allah dia Rob kan? Betul. Oke, berarti ada Rob Al-Aziz menyembah kepada Rob Allah, betul? Bagi ini ya, bagi ini. Oke, Bagi Yusuf. ya sudah kelar. Nah, sekarang ke Yesus dan Bapa yuk. Ke Tuhan Yesus dan Bapa. Salah. Ini Enggak, yang kamu bahas. Enggak, itu udah kelar, Sob. Sekarang begini. Ini Sekarang yang kamu bahas ini. begini, Sob. Ke Yesus dan Bapa, Sob. Bentar, Raja ke Allah ini bukan Rob. Bukan. Sob, saya setuju, Sob. Saya setuju Kenapa dengan kau ini- Sob. kenapa Dengar, ini nggak dengar. kau bahas? Sob, Ini tenang. kenapa nggak kau bahas? Tenang, Sob. Hah? Iya, Ini di belum sini. kau bahas. Oke, sudah. Sob, di Ya, sini makanya sebenarnya jelaskanlah juga ini gimana? Ini jangan kamu harus jangan jelaskan panik juga lah ke Unco. penontonmu. Sob, jangan panik, Sob. Gini, kita mendidik, Sob, biar orang-orang awam itu paham. Oke, sudah, silakan, Sob. Gimana kamu mau mendidik ini aja nggak kamu bahas ke sini? Sob, tadi kan sudah saya jawab, Sob, bahwa bagi Yang kamu Allah, bahas, Des, tenang, Sob, Des, Sob, yang tenang, kamu Sob. bahas ini. Sob, boleh bentar, saya bicara, aku Sob? paham. Boleh saya Dikit, bicara, sedikit. Sob? Dikit nih. Aku paham, ya. Kamu yang kamu bahas Rob ini dengan Rob ini, aku paham. Dari tadi aku betul. paham. Ya, Paham. Tapi terus, kamu Sob. nggak bahas raja dengan Allah. Karena Oke. raja ini bukanlah Rob bagi Allah gitu. Betul. Bukan. Oke. Jadi sudah nggak bisa ada ditanggapi? nggak ada di sini seperti bahasa Rob menyembah Rob, nggak ada. Sudah. Tetapi apa? Hamba menyembah Tuhannya. Oke, sudah, Sob. Tuh, Sudah cukup? udah, Baik. udah. Boleh itu boleh yang gantian, Sob. kusampaikan. Boleh gantian. Begini, Sob, ya. Begini, Sob. Motivasi saya diskusi ini, Sob, supaya apa? Supaya orang-orang awam itu tidak debat kusir terus, Sob. Karena kalau mereka tidak ngerti duduk perkaranya ini, orang Islam dan orang Kristen itu debat nggak ada ujungnya. Nah, sekarang, Sob, coba tolong bisa nggak dibuat bagan Yesus dan Bapa? Coba, yuk. Lihat bagannya, Sob. Ya sudah nggak baik. Bagan yang kayak tadi ya. Oke, silakan dibuat bagannya. Bentar, Yesus dengan Bapak. Oke, silakan. Nih Yesus, Coba tunjukin lagi di Ini layar, Sob. Bapak. Biar kelar Ya. diskusi kita. Yuk. ini Tuhan, ini Tuhan. Bentar. Menyembah. Bentar, aku gambar dulu. Tuh. Oke, balikin dulu, Sob, kameranya. Biar semua paham. Oke, baik. Di mana yang nggak kamu paham? Kok bisa kamu bingung di situ ada Tuhan menyembah Tuhan begitu? Kamu Ya, kayaknya ini kenapa? kalau kamu diskusinya sama Mikana, sama Nalikil ya kayak begini, Sob. Sama RK. Ya, makanya kamu pening. Kalau kami nggak pening, Sob. Kalau orang yang Nah, membaca Alkitab dengan aku paham benar, maksudmu, Dis. itu tidak pening. Aku paham Ya, maksudmu tentang ini. silakan. Sekarang aku mau tanya, Yesus yang Tuhan ini disembah nggak? Disembah, Sob. Berarti sama dengan di atas kan? Betul, disembah. Disembah itu Yaudah. apa dulu, Sob? Disembah itu artinya Bentar kita bahas ininya aja, nggak usah ke pembahasan definisi penyembahnya. Oke. Jadi gini ya, kalau sama-sama disembah, ya Dis ya, maka nggak heran kalau kita sebut Tuhan menyembah Tuhan, Oke. bukan Tuhan menyembah Bapa, bukan. Oke. Gitu bukan. Betul. Tapi Tuhan menyembah Tuhan, cuma Oke. dengan gelar yang Permasalahannya berbeda. Oke, permasalahannya itu ada di mana, Sob? Ketika Yesus menyembah Bapa di surga. Salahnya di mana? Silakan. Menyembah itu, ya yang namanya Tuhan itu kan disembah, Des. Bukan cuma Kata kamu Tuhan tadi. aja, Sob, yang disembah, Sob. Yang disembah itu raja disembah, iblis pun disembah gitu, Sob. Banyak orang yang nyembah iblis, Sob. Banyak orang yang Ya. nyembah patung begitu. Nah kalau itu terserah kamu kan definisinya seperti itu. Memang ya ada beberapa penyembahan. Cuma kan ketika Yesus yang kamu sembah, tapi Yesusnya juga menyembah, Betul. buat apa kau menuhankan Yesus yang juga menyembah? Oke. Hah? Ya itu sama seperti ini, Bu. Gini, buat apa ngikutin Muhammad? Orang Muhammad aja ngikutin Allah. Ngapain? Buat Wajar apa ini. ngikutin Muhammad? Lebih Muhammad bagus. aja ngikutin Allah aja langsung. Itu, Sob. Mana? Ya gini Dis, kalaunya Nabi Muhammad kau banding dengan Yesus, wajar itu Nabi. Kalau ini Tuhan yang kau sembah, umat Ya, Islam Sob. tidak menyembah Nabi Muhammad. Begini, Sob, begini. Makanya saya bilang tadi, Sob, ya. Bagi kekristenan tidak penting, Sob, yang namanya sujud-sujudan. Yang penting itu berbakti, melakukan perintah-perintah. Contoh begini, Sob. Apa artinya kita begini-begini, tapi setelah begini-begini kita nyuri? Apa artinya kita pakai cadar, tutup-tutupan, habis itu ke Indomaret nyelipin susu?
masuk ke dalam sini, ya kan? Banyak kan Sob begitu Sob? Cadaran, setelah cadaran masuk Indomaret, masuk juga itunya Denko, ya kan? Dekolgen, masuk semua ke dalam sini. Begini Sob, di dalam kekristenan itu tidak berbicara mengenai gerakan badan atau pakaian, tidak Sob. Kekristenan itu berbicara soal perbaktian atau penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri, bagaimana cara berbakti, melakukan perintahnya. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perbaktian Sob, bukan gerakan-gerakan badan begini-begini. Nah, bagaimana Sob caranya berbakti kepada Yesus? Ya mengikuti perintah-perintahnya. Begitu. Makasih Bang JB. Boleh aku tanggapi udah? Cukup Bang JB cukup Bang, terlalu banyak Bang, nanti banyak yang anu Bang. Bang JB cukup Bang, cukup. Begini Sob, Masih dengerin. apalagi? Dengerin saya Sob. Dengar dulu. Pertama-tama Sob, pertanyaanmu begini, kenapa nyembah Yesus? Yesus saja nyembah Bapa di surga kok. Begini Sob, kalau yang Anda maksud menyembah, sujud-sujud begitu, sebenarnya Sob, bukan itu. Yang paling penting itu bukan itu. Yang penting itu adalah mengikuti perintah-perintah Yesus. Nah, pertanyaanmu itu sama seperti ini sebenarnya. Buat apa ngikutin perintah-perintah Yesus? Orang Yesus aja ngikutin perintah Bapa kok. Loh, pertanyaanmu itu salah. Kalau itu ditanyakan kepada imanmu, maka itu sama seperti ini. Buat apa mematuhi perintah Muhammad? Orang Muhammad aja mematuhi perintah Allah kok. Udah? Kan aneh gitu loh Sob. Coba, kalau kira-kira saya bertanya kepada kamu begini Sob. Untuk apa Sob mentaati Allah? Mentaati Muhammad? Orang Muhammad aja taat sama Allah. Kenapa nggak taat sama Allah saja? Nggak perlu taat sama Muhammad. Silakan. Kira-kira jawabanmu gimana? Jawabannya, qul Allah wa atii'ur rasul. Karena menaati Nabi Muhammad itu sama menaati Allah. Karena Ya Allah sudah. memberikan pengajaran. Bentar dulu, Dis. Tadi aku dengerin kamu, Oke. jangan potong dulu. Silakan. Karena mengikuti Nabi Muhammad, ya itu sama mengikuti Allah, kan kayak gitu. Dalilnya ada, banyak berhamburan dalam Quran. Tetapi ya, yang kamu perlu benang merahnya itu, Nabi Muhammad itu bukanlah dituhankan seperti Kristen menuhankan Yesus. Makanya kalau kamu mau membanding apple to apple, jangan kau banding ayam dengan kucing. Baik. Coba kau banding ayam tuh dengan ayam, kucing dengan kucing. Baik, Kalau kata- Tuhan ya dengan Tuhan, Memang bukan kata Tuhan kunci dengan di sini. Nabi. Ya, Dituhankan. Nah, jadi Memang gini ini Dis, Sob kata ya. kuncinya Sob. Ya silakan. Jadi Saya gini, boleh ya. gantian Sob? Tadi aku dengar sedikit lagi, ya sedikit lagi. Silakan. Tanggapan aku tentang framingmu, buat apa ya sujud menyembah ritualnya kayak gitu, nanti ke Indomaret ambil susu, ya kayak gitu, dikembalikan ke agamamu. Buat apa ke gereja, nanti habis ke gereja ambil susu, kan kayak gitu. Itu adalah hal yang sama gitu, cara pandang yang sama dapat kuarahkan ke kamu. Oke. Itu namanya framing. Ku juga bisa mengatakan ya, buat apa ke gereja, ya buat apa ibadah. Kalau nanti ke Indomaret setelah dari gereja ambil susu selipin, buat apa? Boleh saya jawab? Kan gitu. Yang kita bahas itu bukan masalah kelakuan umat yang menganutnya, bukan Dis. Yang kita permasalahkan itu konsep cara pandang kita terhadap yang namanya oknum Yesus, ya. Ini seperti apa? Jangan kau banding Yesus dengan Nabi. Karena Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Dis. Oke. Makanya ku bilang kalau kamu mau banding, bandinglah Tuhan kucing dengan bagi kucing. Jangan kamu banding kucing Tuhan dengan ayam. Bagi, oke. Gitu. Oke. Habis ini aku mau ada satu hal lagi ku tanyakan next time gitu. Silakan kamu tanggapi dah. Baik, kita tanggapi Sob. Ya. Jadi ada beberapa poin tadi Sob, ya, poin yang bagus dan ini merupakan inti daripada debat kusir itu Sob. Jadi begini Sob, pelan-pelan saya coba pahamkan kepada Anda ya. Biar kita ini berhentilah debat-debat begini nih, akhirnya ujung-ujungnya nggak bagus. Gini Sob ya. Maksudnya debat yang model-model seperti ini Sob ya, bukan debat dalam pengertian yang umum. Gini. Tadi permasalahan kita adalah dituhankan, betul Sob? Nah, tapi Anda berkata, loh kami tidak menuhankan Allah, menuhankan Muhammad, sedangkan kalian menuhankan Yesus. Kan itu permasalahannya Sob. Saya mau tanya dulu Sob sama kamu Sob. Pengertian atau definisi dituhankan itu apa sih Sob? Saya mau tanya dulu Sob. Menurut Al-Quran, ada nggak yang, gini saja pakai kata dituhankan saja. Ada nggak hawa nafsu itu Des, dituhankan suaramu oleh... putus-putus, Des. Cek 1 2 3 1 2 3. Bagaimana suara saya sekarang? Mantap. Udah, Halo? udah bisa. Oke. Tadi kan kita bermasalah dengan kata-kata dituhankan ya. Oke.
Di dalam Al-Quran Iya, terus. ada nggak hawa nafsu itu dituhankan oleh orang-orang tertentu? Ada. Ada, oke. Jadi Sob, yang dimaksud dituhankan, hawa nafsu dituhankan, apakah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah Allah? Ya beda lah. Beda. Jadi begini Sob, kalau kamu berkata bahwa orang Yesus dituhankan, artinya Yesus dianggap Bapa di sorga, mohon maaf Sob, kami tidak melakukan itu. Menuhankan Yesus bukan menganggap Yesus Bapa di sorga, Sob. Menuhankan Yesus artinya membuat Yesus merajai, menguasai, mengontrol hidup kami seperti itu, Sob. Itu yang dimaksud Pertanyaannya, Yesus. Pertanyaannya, Bapa yang Gimana, di surga adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Apakah Tuhan yang Bapa ini dengan Tuhan Yesus ini, gelar Tuhannya itu setara gitu, sama-sama disembah? Bukan ke situ dulu bahasan kita, Sob. Biar kita tidak berpanjang-panjang Jawab dulu. Kamu Ya, biar benar karena gitu nanti penjelasanmu. gini, Jawab satu dulu. satu Setara pokok apa tidak bahasan, ya? gini Sob. Satu pokok bahasan kita kelarin dulu, Sob. Kalau itu nggak kita kelarin, Aku kita paham, debat kusir lagi. Aku paham. Enggak, saya Yesus tanya dulu dan Sob, Bapa begini itu Sob, beda tenang, menurut kamu, tenang aku Sob, paham, tenang, udah tahu. tenang. Tadi kan Yusuf ngomong saya diam, sekarang saya ngomong Yusuf Udah, panik nih silakan. gimana nih. Oke, saya ulang ya Sob Kamu ya. panik, ku tanya satu hal aja nggak mau jawab. Oke, tadi kan kamu bilang begini, loh kalian kan Yesus dituhankan, tetapi kami Muhammad tidak dituhankan. Nah, makanya saya klarifikasi dulu. Apa yang dimaksud, yang kamu maksud dituhankan? Nah, saya mau tanya dulu Sob, apa pengertian dituhankan? Apa itu? Tuhan kan yang disembah. Dituhankan itu disembah. Sembah. Oke. Al-Quran menyebutkan nggak bahwa hawa nafsu itu dituhankan orang tertentu? Ya ada. Oke. Dituhankan berarti hawa nafsu disembah. Ya dia menyembah hawa nafsunya. Gimana? Sujud-sujud dia kepada hawa nafsu itu? Bukan ritualnya, caranya sujud, bukan. Oke. Dengan cara dia menundukkan diri, menaklukkan diri, dikalahkan, dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Setuju? Ya. Oke. Nah, Allah dituhankan artinya seseorang membuat Allah itu menguasai, menaklukkan, ya, mengendalikan seorang muslim. Setuju? Terus? Oke. Jadi jikalau seorang muslim dikalahkan, ditaklukkan, submit, ya, maka dia menuhankan Allah, maka Allah itu dituhankan di situ. Setuju? Ya. Terus? Oke. Dengan Nah, begitu juga begini, Sob. Dituhankan bukan berarti dianggap dia sebagai Allah. Contoh. Saya kasih tahu, ada orang menuhankan atau ada hawa nafsu dituhankan. Bukan berarti hawa nafsu tersebut dijadikan sebagai Allah atau hawa nafsu tersebut adalah Allah, bukan begitu, betul? Setuju? Terus? Nah, Nanti aku makanya Sob, ada tanggapan. gini sedikit, ini hampir kita tutup. Gini loh. Ketika kamu berkata kepada saya, Yesus dituhankan, apakah kamu menuduh saya bahwa Yesus dianggap sebagai Bapa di sorga? Enggak. Nah, dituhankan artinya dijadikan dia sebagai Tuhan, dijadikan dia Tahu. sebagai seseorang yang menguasai, mengendalikan, yang kepadanya kita taat dan patuh. Saya tanya kepada Anda tentang Muhammad. Apakah seorang Nanya lagi. Muslim? Oke, enggak, karena saya mau mengatakan bahwa Muhammad dituhankan dalam agama Anda. Di mana dituhankan? Baik, Siapa yang menguatkan? saya tanya dulu Mana kepada dalilnya? Anda. Dalilnya. Oke, saya Dalil tanya dulu Nabi kepada Muhammad Anda. Tuhan di mana? Saya tanya dulu kepada Anda, Sob. Dalilnya dulu. Islam punya Aduh, dasar. gimana Nabi- saya mau Nabi nanya, Muhammad uncuknya dituhankan sudah Tuhan. panik. Sob, sebentar dulu, Sob. Tenang, Sob. Dalilnya mana? Tunjukkan sama aku dulu. Oke, baik. Apakah seorang Muslim wajib membuat Muhammad itu memerintah, mengatur, memimpin, dan kepadanya seorang Muslim itu wajib taat? Ya, iya wajib terus. Oke, nah berarti itulah yang dimaksud dituhankan atau dituankan. Asumsi No, bikin dari dalil. Nggak ada Makanya dalilnya, buntu kan diskusi rupanya. kita. Ngaco kau. Oke lah. Makanya ku minta kamu dalil dulu. Nggak nyambung udah dengan Oke. itu. Kalau Islam itu pasti perlu dalil. Kalau itu Surat asumsi mau Al-Ahzab. pemaksaan darimu. Surat Al-Ahzab ayat ke-23 berbicara tentang ketahlukan, kepatuhan kepada hawa nafsu. Setuju? Ya tahu aku di situ nggak ada dikatakan ya seperti kesetaraan Yesus dengan Bapa, nggak ada. Hawa nafsu ya dis ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dituhankan, itu dituhankan tapi tidak setara. Maksudnya Iya, apa? Beda, Sub. gitu, Tetapi beda. dituhankan, San Sub. Dituhankan nggak? Itu hawa nafsu diikuti, maksudnya Oke, kan kayak dituhankan gitu. nggak menurut Sedangkan- Al-Quran? Iya dituhankan dia Ya, hawa, iya. hawa nafsunya. Ya Nah, iya, cuma Muhammad Allah diikuti nggak? Subhanahu Wa Taala, bentar, kenapa ke Nabi? Karena Anda Apa maksud mengatakan Allah, ya? begini, Sob, karena kamu bilang bahwa orang Islam tidak menuhankan Muhammad, padahal menuhankan tidak. Muhammad. Emang tidak. Atau gini aja, Sob. Kalau Gini aja, menuhankan, kalau ku minta kalau kita dalilnya ganti, samamu. kalau kita ganti, Sob, jangan menuhankan lah, karena udah alergi kalau pakai menuhankan ini. Gimana kalau menjadikan Muhammad sebagai Rob?
Menjadi itu pelintiran kata-kata kamu, sama aja ubah bahasa itu namanya. Oke, gini. Benar nggak Yusuf menjadikan Al-Aziz sebagai robnya? Betul? Dosa nggak Yusuf di situ? Enggak. Oke. Kalau umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya, dosa nggak? Dalilnya? Astaga. Macet. Kamu. Dalilnya? Oke, saya mau belajar dulu Sob sama kamu Sob. Apa alasannya? Kok bisa dikatakan Yusuf menjadikan Al-Aziz sebagai robnya Sob? Karena Allah yang menyebutkannya. Oke. Dosa nggak seorang manusia menjadikan manusia lain? Nggak dosa. Baik. Kalau begitu, menjadikan manusia sebagai rob tidak musyrik ya? Lah, kan bukan Tuhan. Memang kalau udah kesini, Yusuf ini takut sama orang-orang awam. Itu Ya sudahlah Sob, silakan Sob. Apa poinmu selanjutnya Sob? Enggak bakal bisa kamu ngegiring aku, karena udah ada dalam kepalaku itu masalahnya. Ya, Oke, dah kita tinggalkan bahasan itu dah. Ya silakan. Ada Aku bahasan satu lain lagi atau mau besok nanya lagi? samamu. Ada satu lagi. Ya, mungkin aku mau tanya samamu. Coba kamu buka Nehemia 8 nomor 6. Ini lompat-lompat kemana-mana. Nih satu bahasan belum kelar Sob, masih membahas yang lain. Ini Ini adalah pertanyaan kedua gitu. Oke, silakan. Apa itu bunyinya? Apa bunyinya Sob? Baik, ini bunyinya kayak gini ya. Yang berbicara tentang cara menyembah itu segala macam kan? Ya, Iya, aku mau tahu apa jawabanmu nanti ya. silakan. Makanya aku minta jawaban sama kamu. Ya, silakan Sob. Jawaban Edis. Nih, ya. Nehemia 8 nomor 6 ya. Oke. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, ya, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Proskoneo kayak Yesus kan. Betul. Kayak gitu. Nah, aku mau tanya, di kitabmu ini ada penjelasan cara menyembah seperti ini? Iya. Pertama, adakah Kristen melakukannya? Dan ini siapa yang melakukan hal ini? Oke, baik. Saya jawab ya Sob ya. Saya jawab Sob. Itu sebenarnya sama ke pertanyaan kami yang kedua tadi ini Sob ya. Saya balik dulu kamera saya lagi Sob. Oke. Jadi begini Sob ya. Ini sama tadi yang kenapa ke gereja, buat apa ke gereja kalau masih maling di Indomaret gitu ya. Gini Sob. Kalau misalnya kita melihat orang Yahudi, ini sholatnya orang Yahudi. Saya kasih tunjuk ya Sob ya. Sholat orang Yahudi sebentar. Ada Sob. Jadi sebenarnya ritual-ritual gerakan-gerakan yang kalian dapat itu sebenarnya dapatnya dari Yahudi Sob. Nih Sob ya. Sholat Yahudi. Saya kasih gambar ya Sob ya. Sholatnya orang-orang Yahudi Sob. Gambarmu mana? Ini loh Sob. Nih kelihatan Sob ya. Kelihatanlah gambarmu. Iya, ini loh. Kali kau. Ya, jadi Sob, orang Yahudi itu juga melakukan yang namanya selota atau sholat seperti itu nih ya. Nah, mereka caranya itu 11-12 memang mirip dengan orang-orang Islam, mengangkat tangan gitu kan. Kemudian mereka bilang amin dan lain sebagainya. Itu betul Sob. Saya tidak membantah itu Sob. Cuman yang saya katakan tuh di sini. Nah, makanya tadi saya bilang Sob, kekristenan Tuhan Yesus datang itu makanya dia merombak segala kebiasaan-kebiasaan ataupun ritual-ritualisme buatan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti itu. Jadi begini Sob, sebenarnya Sob, esensinya itu apa sih? Esensi daripada menyembah itu apa? Menyembah itu kan sebenarnya bentuk penaklukan diri. Kalau kita bicara fisiknya, badannya, itu adalah seperti ini Sob. Maaf, saya gambarnya kurang ini. Saya gambarnya kurang bagus. Lihat nih gambaran saya ini kayak begini. Ketika orang menyembah, berarti dia itu menundukkan badannya bahkan sampai ke arah tanah. Ya, dengan mukanya sampai ke arah tanah. Maknanya itu apa, Sob? Maknanya bahwa dia itu memberitahu kepada yang disembahnya bahwa dia menyerahkan dirinya, submission. Kalau Anda nonton tinju UFC itu ya, submission itu kalau Anda udah takluk itu ya, ditakluk Anda dikunci, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya intinya itu Sob. Nah, tetapi apakah gunanya gerakan-gerakan badan seperti ini? Apa artinya Anda menundukkan diri tetapi Anda mencuri? Apa gunanya Anda membungkuk-bungkukkan diri tetapi Anda maling susu di Indomaret? Tenang Sob, tenang. Tenang Sob, tenang. Saya mau menjawab Sob. Aduh, tenang Sob, tenang ya. Tadi Uncuk ngomong saya diam. Boleh saya bicara Sob? Boleh? Iya, jawabannya mana gitu loh. Jawabannya di dalam agama Kristen Sob, ibadah yang sejati itu bukan ritual-ritual gerakan badan seperti yang di Nehemia tadi. Yang di Nehemia tadi itu adalah keperlakuan orang-orang, gerakan badan orang-orang yang melakukan penyembahan.
Mereka mengangkat tangan seperti yang saya kasih gambar tadi, seperti orang Islam, lalu membungkukkan mukanya sampai ke tanah. Saya tidak membantai itu, Sob. Saya setuju. Tetapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa jubah-jubah panjang, suka membengkokkan badannya dan lain sebagainya. Apa gunanya itu semua kalau seseorang itu tidak melakukan perintah-perintahnya yang lebih spesifik. Contoh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang begini, Sob. Buat apa ke gereja kalau maling susu? Betul, yang kamu bilang betul, Sob. Buat apa? Habis ke gereja, ke Indomaret, maling susu. Betul. Nah, sekarang, Sob, makanya, Sob, nggak ada gunanya, Sob, semua ritual-ritual hari Minggu ke gereja, hari Minggu bungkuin badan, sujud mukanya sampai ke tanah. Nggak ada gunanya. Ketika perintah Tuhan tuh jangan mencuri dilanggar. Tetapi di dalam agama Islam jangan salah, Sob. Di dalam agama Islam, boleh berzina, boleh mencuri, tetap masuk surga. Yang penting nyembah Allah. Betul. Betul, Sob? Sebentar, saya konfirmasi dulu. Betul tidak di dalam agama Islam, sekalipun berzina, ada konfirmasi. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri masuk surga, yang penting nyembah Allah, betul? Yang penting nyembah Allah, betul. Iya, mau berzina, mau mencuri, boleh masuk surga. Enggak, salah. Oke, saya balikan dulu kamera saya lagi. Silakan Anda berbicara. Baik, ya aku tanggapi dulu hadis yang terakhir. Maksudnya itu ya kalau seseorang mencuri dan berzina tapi dia tetap menyembah Allah, apakah dia masuk surga? Itu adalah hadis perbandingan dosa. Ya. Yang dimaksud hadis itu kalau menyembah manusia dengan berzina dan mencuri, lebih besar mana dosanya? Lebih besar menyembah manusia. Artinya lebih ringan hukuman berzina dan mencuri daripada penyembah manusia. Nah, kayak gitu maksudnya hadis itu. Makanya aku bilang ya Allah itu tidak mau disekutukan. Itu hadis perbandingan dosa besar dan kecil. Jadi ya daripada kamu menyembah manusia, lebih baik kamu berzina aja, Dis. Ya lebih ringan gitu daripada kamu menyembah manusia. Hukumannya ngeri. Nah itu maksud hadisnya. Tuh ya. Tuh biar kamu paham. Terus yang kedua yang kedua tanggapanku ketika aku tanyakan ini siapa yang melaksanakan Yahudi ya, mereka punya selota ya, aku juga tahu mereka punya selota gitu, dia mengangkat tangan kan kayak gitu, mengucapkan Allahu Akbar, itu aku tahu gitu. Tapi sholat itu bukan berasal dari selota, bukan. Sholat itu datang ketika Nabi diperintahkan dan ritualnya ya sama dengan yang diajarkan oleh Nabi, bukan ngambil di Yahudi. Karena nggak ada sejarah Nabi Muhammad belajar ke Yahudi, nggak pernah ada gitu. Makanya ya, sholat itu bukan dari Yahudi atau selota, mungkin ada kemiripan. Cuma ada aturan dalam sholat kan kayak gitu. Terus yang ini yang terakhir. Kata kamu setelah sholat, lalu ya nanti ya ke Indomaret, ya ke Indomaret habis itu ngambil kan gitu. Dis, kita tidak berbicara tentang kelakuan umatnya. Yang kita bicarakan ini masalah ritual penyembahan kepada Tuhan. Kalaunya para nabi mengajarkan kepada kita ya dari dulu bahwa menyembah Tuhan yang benar itu sujud ke tanah dahinya, mukanya sujud ke tanah, maka kamu harus lakukan. Kenapa Kristen tidak gitu? Coba kalau kita lihat ya di kitab perjanjian lama, sedikit lagi. Perjanjian lama banyak tuh para nabi mengajarkan cara penyembahan Tuhan. Abraham sujud, terus Ezra sujud, Daud sujud. Bahkan Yesus pun preskuneo, dia sujud. Baik. Kenapa kau tidak ikut Yesus gitu? Tidak ikut Yesus untuk sujud. Kenapa kau malah jingkrak, joget-joget, main musik di gereja? Kau ini ajaran siapa? Baik. Ajaran Nabi atau ajaran setan gitu? Baik. Boleh saya jawab, Sob? Sudah selesai? Iya. Makanya ikutilah ajaran para nabi, jangan ngikutin setan. Silakan. Baik, saya jawab ya. Pertanyaan yang berasal daripada orang-orang Islam ya. Nggak apa-apa. Begini, Sob. Tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu, Sob. Gini, Sob. Yang lebih penting itu adalah esensi, bukan bungkus. Coba itu harus Anda paham dulu. Saya kasih contoh, Sob. Kalau kamu membeli ikan di pasar, ikan itu ditaruh di plastik, ya. Mana yang lebih penting? Isinya yang di dalam plastik itu atau bungkusnya? Pasti lebih penting adalah isinya. Bungkusnya pasti kita buang. Nah, sekarang begini, Sob. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen dilarang sujud. Enggak. Ada orang-orang Kristen tertentu, Sob, yang masih melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh, Kristen Ortodoks ya, kalau kamu belajar sama seperti Pak Bambang Nursena dan lain-lain, mereka Kristen-Kristen dari Ritus Timur Ortodoks. Mereka pun melakukan yang namanya seperti itu, selota dilakukan. Tetapi Sob, yang ingin saya katakan bahwa
esensi yang penting itu adalah bukan gerakan badan. Kalau misalnya kamu mengatakan para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu melakukan gerakan badan. Betul, Sob. Betul. Betul sekali, Sob. Tetapi esensinya bukanlah gerakan badan. Esensinya adalah melakukan perintah-perintahnya yang konkret itu. Contoh, Sob. Saya mau tanya sama kamu, Sob. Manakah lebih penting, Sob? Ya, mana lebih penting? Membungkukkan diri, sujud sampai keningnya sampai ke tanah, atau jangan mencuri? Menurut Anda mana yang lebih penting? Lebih penting sujud kepada Tuhan. Nah, makanya saya bilang begini, Sob. Lebih penting itu. Tenang, ini masih waktu saya, nanti gantian. Makanya, Sob, apalah gunanya, Sob, Anda bentur-benturin jidat ini, ya, Anda sujud sampai ke tanah. Selepas dari Anda sujud, setelah Anda mengangkat kepala, langsung Anda berangkat ke Indomaret. Kira-kira susu mana yang mau saya maling? Jadi, Sob, makanya saya tadi sudah bilang, Sob, makna, apa sih makna kita itu menundukkan diri kepada Tuhan sampai buat badan kita ini sujud? Maknanya kita itu, ya Tuhan, aku takluk kepadamu. Itu artinya, Sob. Kalau kita takluk kepada dia, ya Tuhan, aku takluk kepadamu. Bagaimana mungkin 2 detik berikutnya, ya Tuhan, aku mau melawan engkau dengan cara mencuri? Coba, Sob, gini loh, Sob. Makanya saya itu berusaha ini untuk jelasin sama kalian ini biar kalian paham. Begini, Sob. Melakukan ritual sujud sampai ke tanah artinya adalah memberitahu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini sudah takluk di hadapanmu. Maka ketahlukan itu dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Contoh, Tuhan bilang, Edis, Yusuf, jangan kau mencuri. Bagaimana mungkin kita bilang tahluk, tetapi di titik yang sama kita lawan dia? Enggak, pokoknya hari ini saya maling di Indomaret. Enggak bisa, Sob. Enggak bisa begitu. Makanya saya berkatakan, kamu ini salah memahami agama. Begitu. Dan banyak orang-orang seperti kamu, Sob. Makanya, bukan hanya kamu, Sob. Ini mohon maaf, beribu maaf, Sob. Ya maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nabi yang engkau percaya itu pun, dia salah memahami agama. Kenapa? Begini, dia berkata begini. Sesungguhnya, barang siapa yang berzina, barang siapa yang mencuri, dia akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Nih, saya putarkan saja, sebentar. Kasih saya waktu, Sob, karena ini masih waktu saya. Abis ini kita gantian. Dia tidak mengerti esensi. Abis ini aku tanggapan akhir aja. Iya, dia tidak mengerti esensi daripada tidak ada Tuhan selain Allah itu. Nih, saya putarkan ya, Sob, ya. Saya putarkan. Nih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Sekarang begini, Sob, bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhannya dia? Bagaimana mungkin dia submission, dia takluk kepada Allah? Di detik yang sama, dia berzina, dia mencuri. Seseorang yang berzina, sedikit, Sob. Seseorang yang berzina, seseorang yang mencuri, di saat itu berlangsung adalah di saat dia sedang menaklukkan diri kepada iblis. Contoh, saya Edis TV. Saya nyuri, saya berzina. Pada waktu saya mencuri itu, pada waktu saya berzina itu, Yesus bagi saya bukan Tuhan. Kalau Yesus bagi saya Tuhan, dia memerintah saya. Pada waktu itu, saya sedang melawan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus jadi Tuhan saya? Saya lawan kok dia. Begitu, Sob. Jadi, Sob, yang harus Anda pahami bahwa gerakan badan itu bukanlah sesuatu yang esensial. Yang esensial itu adalah eksekusinya. Nah, kemudian jingkrak-jingkrak. Ini terakhir, jingkrak-jingkrak. Begini, Sob. Luapan ekspresi kegembiraan kepada Tuhan, luapan ekspresi ketaklukan kepada Tuhan itu bukan hanya sujud saja, tetapi ada juga bersorak-sorak. Dikatakan di dalam Alkitab mereka memukul gendang, memukul rebana, mereka memetik-metik kecapi untuk memuji Tuhan. Jadi boleh-boleh saja, nyembah boleh, jingkrak-jingkrak boleh, lompat-lompat boleh. Yang nggak boleh itu adalah habis jingkrak-jingkrak, habis nyembah maling. Nah, itu yang nggak boleh. Silakan, Sob. Baik ya, tanggapan akhir juga aku. Ya, nggak apa-apa sedikit panjang. Yang pertama,
kamu buat apa ya dituliskan di kitabmu ini ya tentang masalah ritual yang diajarkan para nabi kalau kamu tidak mengerjakannya? Buang aja kitabmu ini ke tong sampah gitu. Kalau kamu tidak mau mengerjakan apa yang tertulis di kitabmu, kamu lebih memilih jingkrak-jingkrak yang Yesus tidak pernah menyuruh untuk jingkrak-jingkrak di gereja. Perintahnya aja jingkrak-jingkrak ke gereja nggak ada dari Yesus. Kau lebih pilih itu daripada yang tertulis di kitabmu, gitulah. Buang aja udah. Ini fungsinya apa kalau tertulis tapi tidak dikerjakan? Buang ke tong sampah. Kan gitu. Terus Dis ya, aku mau menanggapi tipis-tipis aja biar cepat juga karena aku mau ini tidur habis ini. Tapi mungkin aku lab dulu habis ini. Mau meninggal itu. Ya ada yang ku jelaskan sama penonton nanti. Tausiah sedikit. Terus ya Dis ya, tentang masalah hadis tadi ya, udah ku bilang itu adalah perbandingan dosa gitu. Perbandingan dosa. Coba kamu buka hadisnya. Apakah ya kata Ustadz Abdul Somad tadi itu udah betul. Selama kita tidak menyekutukan Allah ya, kalau ada dosa besar yang dilakukan, maka kita tetap akan mendapat hukuman. Setelah masa hukuman itu selesai, maka Allah akan angkat dia dan dimasukkan ke surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Betul itu. Ya. Meskipun dia mencuri atau berzina, dia akan tetap dihukum atas pencuriannya, akan tetap dihukum atas perzinaannya, tapi tidak kekal hukumannya. Masa selesai hukumannya habis, dia akan diangkat. Beda dengan yang menyirikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyirikan ya itu jadi bahan bakar neraka, gak diangkat-angkat lagi dari neraka. Makanya dari hadis itu lebih baik ya, bukan lebih baik sih diksinya yang harus dipakai gitu ya. Lebih mending gitu. Lebih mending berzina, ya lebih mending seseorang itu mencuri daripada dia menyembah manusia. Karena menyembah manusia itu tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka lagi. Kalau pencuri masih keluar dari neraka, penjina masih keluar dari neraka. Kalau penyembah manusia, itu keraknya neraka, Dis. Itu maksud hadisnya. Biar kamu paham gitu. Makanya jangan menyekutukan Tuhan. Hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu artinya apa? Allah itu tidak bisa disyirikkan. Kalau dia disyirikkan, maka dia tidak akan ampuni kamu gitu. Jadi seperti itu yang ku maksud. Terus, Dis, sorry banget dia. Ketika saya bertanya tentang masalah Nehemia nomor 8 dan 6 ini, sayangnya jawaban kamu, katanya ritual ini tidak diperlukan lagi. Tapi tetap tertulis gitu di kitabmu. Ya kalau di kitabmu masih ada, ngapain kamu ya masih menuliskannya di kitabmu? Buang aja ke tong sampah, beres gitu. Lebih baik kau joget-joget aja yang nggak ada perintah Yesus. Jingkrak-jingkrak aja, nggak ada perintah Yesus jingkrak-jingkrak di gereja. Nah, lebih baik kamu milih itu lebih rame gitu. Karena apa, Dis? Perlu kamu tahu, Yesus mengajarkan proskuneo, sujud, ya. Nabi-nabi mengajarkan sujud. Karena yang tidak mau sujud itu, Dis ya, adalah ajaran iblis. Ajaran iblis ketika dia disuruh, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau gitu. Lalu kamu saat ini nggak mau meniru Yesus untuk sujud, maka kamu lebih memilih untuk jingkrak-jingkrak. Itu adalah ajaran iblis. Aku bisa tanggapi aja gitu. Jadi seperti itu aja tanggapanku, Dis ya. Kalaunya kamu, aku mau jelaskan sesuatu hal nanti gitu. Jadi sorry gitu kalau aku agak keras. Tapi kalau bagi saya Sob, yang menyekutukan Tuhan itu adalah yang berzina dan mencuri itu, Sob, begitu. Justru di saat dia berzina mencuri, disitulah dia menyekutukan Tuhan. Dia punya ilah lain, begitu. Sedikit lagi nih tanggapanku ya. Karena mencuri di Al-Quran itu dilarang. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kalau mencuri dia mengikuti siapa, Sob? Ngikutin setan. Makanya nih dalilnya. Bukan Allah yang diikuti. Bentar, Dis. Wasariqu faqata'u aydiyahuma. Mencuri itu laki-laki atau perempuan potong kedua tangannya. Terus juga Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina karena itu adalah suatu jalan yang buruk. Ya. Jadi ketika sedikit, Sob, mencuri itu ajaran iblis. Sedikit, Sob. Ketika seseorang berzina dan mencuri, dia mengikut setan, betul? Ya, pengikut setan. Dia bukan mengikuti Allah, betul? Enggak. Berarti dia melakukan kesirikan nggak di situ? Karena dia mengikuti selain Allah. Karena dia tidak menuhankan setan. Tapi dia kan mengikuti selain Allah. Ya, dia enggak menuhankan setan. Iya. Baiklah. Jadi memang kendala kita itu memang menuhankan itu kok. Ya udah. Oke lah. Enggak apa-apa, Sob. Nanti itu waktu dan kedewasaan kok nanti yang akan menjawab itu. Oke, kalau gitu. Baik, Sob, ya. Dan nanti bisa disambung lagi. Selamat istirahat ya. Selamat istirahat juga, Sob. Sampai ketemu lagi. Ya.
Jadi begitu ya teman-teman ya. Makanya saya bilang, Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya
mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.